Halo Sobat Bisnis, pemerintah berkomitmen untuk terus melanjutkan proyek pembangunan BTS 4G di tengah adanya kasus hukum yang menjerat yang ditangani oleh Kejaksaan Agung berkaitan adanya dugaan kasus korupsi. Sejatinya, proyek pembangunan dari BTS 4G ini dilakukan untuk memberikan pemerataan digital untuk seluruh rakyat Indonesia. Belajar dari kasus yang telah terjadi sebelumnya, untuk pembangunan proyek BTS 4G ini harus dilakukan secara terukur. Apalagi saat ini proyek infrastruktur dalam skala besar masih terus dilanjutkan. Oleh karena itu, pembangunan dari BTS 4G ini harus dilakukan secara terukur dan juga apalagi anggarannya harus transparan. Inilah Fokus Bisnis, putar taktik di proyek pemancar. Dan tentu saja kita akan membahasnya langsung bersama dengan Mbak Dwi dari Bisnis Indonesia. Apa kabar Mbak? Baik. Mbak, sebelum kita akan membahas berkaitan soal kasus yang saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung berkaitan soal proyek ini, sebenarnya untuk perkembangan dari proyek pembangunan BTS 4G sendiri seperti apa sih? Oke, dari laporan kita di bisnis, itu kelanjutan proyeknya sebenarnya tidak terganggu sama sekali. Mungkin akhirnya harus ada penyesuaian ya, misalnya dari sisi administrasi dan dari sisi hukum setelah kasus ini sebagai antisipasi agar tidak ada lagi kasus yang bermasalah. Begitu. Lantas dari evaluasi yang tentunya dilakukan oleh Kominfo setelah adanya kasus ini ataupun dari BPKP yang kemudian melakukan evaluasi, apa hasil evaluasi tersebut dari temuan Bisnis Indonesia? Dari temuan terakhir semuanya masih berjalan ya, karena tentunya perlu waktu ya untuk bisa melihat apakah proyek-proyek yang sekarang berjalan sudah sesuai dengan administrasi dan regulasi, khususnya apalagi dengan BPKP dan Kejagung yang melakukan pendampingan ya. Tentunya di situ ada hal-hal yang harus disesuaikan lagi. Bukan berarti yang ada itu belum sesuai, cuman akhirnya pengawasannya lebih gitu untuk proyek-proyek yang saat ini berjalan. Dari temuan yang dilakukan oleh Kejagung sejauh ini dari proyek BTS 4G ini, apa saja Mbak kemudian temuan-temuan berkaitan soal kerugian negara ataupun adalah proyek praktik proyeknya seperti apa? Oke, kalau dari sisi potensi kerugiannya disebutkan bahwa ada potensi kerugian lebih dari 8 triliun. Lalu ada juga potensi pemborosan anggaran ya 1,5 triliun kurang lebih, itu karena salah satu ada beberapa aspek ya, karena geografis, terus juga potensi molornya proyek. Itu kan biasanya kalau proyeknya tidak sesuai kerangka waktu yang ditetapkan, itu kan penambahan biaya. Lalu ada juga dari sisi pemilihan lokasi yang sebenarnya tumpang tindih dengan lokasi-lokasi yang dipilih operator. Jadi sebagai informasi aja ya Mbak, kalau misalnya biasanya tuh di Kementerian Komunikasi dan Informatika itu untuk pembangunan infrastruktur ada beberapa skema, ada KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha, dan ada juga yang menggunakan PNBP, itu dari kontribusi operator telekomunikasi. Nah, kalau misalnya yang PNBP ini biasanya disisihkan untuk membangun BTS di lokasi terpencil yang secara bisnis kurang menarik. Jadi kan sebenarnya secara alami BTS itu akan terpasang, cuma hanya di lokasi-lokasi yang secara bisnis menarik, makanya operator ada di situ. Jadi pemerintah perlu mengadakan skema lain bagaimana BTS ini bisa ada di lokasi-lokasi terpencil yang pada akhirnya mungkin setelah dalam jangka waktu tertentu mungkin akhirnya nanti juga memenuhi skala bisnis operator sih. Cuma ya itu tetap harus ada peran pemerintah di situ. Jadi kenapa akhirnya perlu ada pengadaan BTS tersendiri gitu. Oke, makanya BTS ini menyasar daerah-daerah yang memang belum ada BTS yang pertama, dan juga adalah daerah-daerah 3T gitu kan. Karena dari data yang ada memang ada beberapa daerah atau desa yang kemudian sinyalnya masih kecil atau bahkan belum teraliri sinyal sama sekali seperti itu. Betul. Untuk itu sebenarnya program ini dihadirkan untuk menjadi pemerataan digital bagi masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, ada keraguan berkaitan soal anggaran dengan adanya dugaan rasuah yang terjadi dalam proyek ini. Nah, apakah keraguan ini akan muncul jika kemudian proyek ini kemudian dilanjutkan?
tidak bisa dimungkiri ya Mbak ya, dengan adanya kasus justru muncul keraguan atau ketidakpercayaan. Tapi bagaimana di sini pemerintah diuji ya untuk bisa memberikan istilahnya reasuransi bahwa proyek ini bisa tetap berjalan, kualitasnya tetap oke, biarpun apa yang sudah terjadi, kasus-kasus yang terjadi juga berjalan juga proses peradilannya begitu. Oke, jadi tetap harus kemudian dilakukan secara transparansi, seperti apa yang kemudian sudah dibicarakan di awal tadi ya, harus transparansi untuk kemudian melakukan evaluasi di proyek-proyek pembangunan selanjutnya. Lantas bagaimana kemudian tantangan selanjutnya berkaitan soal pembangunan dari proyek BTS 4G ini? Tantangannya tentu tidak bertambah ya, maksudnya mungkin ya tadi yang soal kepercayaan publik mungkin iya. Tapi di satu sisi ya harusnya kita juga harusnya jadi momen untuk memperbaiki semuanya gitu kan. Bagaimana tadi Mbak singgung soal transparansi, bagaimana soal mengeksekusi proyek secara terukur gitu. Tentunya itu harusnya menjadi catatan penting ya untuk proyek pengadaan BTS ini atau infrastruktur lainnya. Di sisi lain, kalau soal pembangunan proyek, ya, kita masih banyak PR ya Mbak ya, masih ada proyek satelit, terus juga ada Palaparing. Itu Palaparing sudah cukup lama juga mulainya, masih belum bisa rampung sampai sekarang dan semua masih berproses gitu. Tantangannya tetap pada geografis juga karena ya itu kita harus menjangkau daerah-daerah terpencil, belum lagi daerah-daerah yang rawan konflik itu juga jadi risiko tersendiri. Di sisi lain ya tentunya ada risiko penambahan biaya ya dengan tantangan geografis, terus juga harus menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu gitu. Yang seharusnya mungkin di situ juga pemerintah melihat lagi di aspek mana sih yang bisa dipercepat, misalnya di administrasi atau birokrasi gitu. Kalau tidak, di bisnis juga diulas bagaimana perkembangan soal skema pendanaan untuk pengadaan BTS. Jadi kan ada yang skema kontribusi dari operator ya Mbak ya, dari PNBP 10% dari pendapatan kotor operator. Nah, itu katanya akan dikalkulasi ulang ya karena dianggap terlalu berat. Tapi ya dari kami di bisnis ya tentunya berharap untuk agar bertemu ya jalan tengahnya sehingga pembangunan ini bisa terus berjalan. Berbicara soal sinergi antara operator atau swasta begitu kan. Nah, dari operator swasta sendiri catatannya seperti apakah kemudian mereka juga dilibatkan untuk kemudian turut membangun atau memberikan penyerataan digital di daerah-daerah yang belum teraliri sinyal ataupun kemudian di daerah 3T sendiri? Oke. Secara umum operator itu sebenarnya mendapat keuntungan juga ya kalau misalnya infrastruktur itu terbangun. Biarpun ya tadi perlu kehadiran pemerintah untuk menyentuh daerah-daerah yang terpencil 3T itu. Jadi seharusnya sih tidak ada masalah di situ. Cuma tadi dari skema PNBP itu yang tarif porsi 10% dari pendapatan kotor itu yang diusulkan agar disesuaikan kembali gitu. Oke, tentunya dari proyek ini masih ada beberapa tender yang kemudian sebelum adanya kasus sudah deal tendernya. Lantas bagaimana kelanjutan dari tender-tender yang kemudian sudah melakukan MOU dengan proyek ini? Oke, dari aspek pengadaan tentunya semuanya tetap berlanjut ya. Tapi bagaimana pengawasan saat eksekusinya diperketat sehingga tidak ada lagi potensi celah-celah lain yang bisa muncul ya. Apalagi kan harusnya kita belajar juga dari kasus ini. Oke, tentunya kita tetap harus belajar dan tentu sebagai pembelajaran kita juga harus turut mengawasi berlangsungnya proyek pembangunan dari BTS 4G. Tentunya untuk memberikan pelayanan dan juga kesetaraan digital bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih sekali Mbak Dwi. Dan tentunya ini tadi ulasan kami tadi, terbit setiap hari Senin di Harian Bisnis Indonesia yang mengulas beragam isu ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat Bisnis, jangan lupa untuk berlangganan e-papernya. Sampai jumpa.